Barita adalah Badan Riset dan Informatika Menwa. Korp Barita adalah elemen resimen mahasiswa yang berafiliasi pada membantu tugas-tugas Badan Intelijen Negara. Berikut penjelasan Wakil Ketua Barita Agus Budiyanto SH MH MKN pada Musyawarah Kerja Barita di Yogyakarta. Saya memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan Badan Riset dan Informatika Menwa, disebut dengan Korp Barita Nasional. Ini didirikan tahun 2019. Kebetulan kami adalah alumni Resimen Mahasiswa Indonesia yang terpanggil jiwanya untuk pengabdian kepada nusa dan bangsa kita, dan kita pernah mengikuti latihan di Pusdikbin tahun 2900, tepatnya di Jalan Juwe, Jakarta. Di sana kami dididik, dibina, dan diberikan suatu materi dan langsung praktek di lapangan. Fungsi dan tugas peran kita sebagai barita, yang mana kita mempunyai legalitas berbadan hukum, yang mana kita terpanggil untuk membantu kepada Badan Intelijen Negara dalam penugasan apa sih Menwa, alumni Menwa yang saat ini kontribusi kita, pengabdian kita, yang mempunyai jiwa nasionalisme kita memberikan kontribusi kepada Badan Intelijen Negara, yang mana di tengah-tengah masyarakat bergejolak, kamilah ikut membantu memberikan suatu informasi terkait dengan apa gejolak apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, agar supaya anggota-anggota dari Badan Intelijen Negara bisa memberikan tugasnya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum. Dan kami sebagai mitra dari Badan Intelijen Negara, dan kita juga memberikan suatu kontribusi berupa informasi terkait dengan apa yang ada di masyarakat, seperti halnya contoh kapan hari kebetulan saya juga terjaring komunitas Badan Intelijen Negara yang di wilayah sana. Saya juga membantu teman saya, kebetulan dia juga anggota Intelijen Negara dari wilayah Jawa Timur. Saya begitu banyak berperan dan membantu beliau-beliau, termasuk teman-teman kami juga dari BAIS, dari Intel, karena kami terpanggil agar supaya memberikan informasi dengan keikhlasan hati kami. Disinilah Barita berperan sebagai Badan Riset dan Informasi Menwa, memberikan kontribusi, memberikan suatu bantuan agar supaya informasi yang kita berikan sumbernya harus valid dan bisa dijaga sunyi dan senyap. Itu mutu dari kami. Demikian dari kami. Terus kemudian yang dicermati dari Barita ini soal isu kriminal atau soal isu SARA atau soal yang lain, atau isu soal politik? Isu-isu tentunya karena berbagai gejolak, ada yang SARA, berbau SARA, ada yang berbau dengan politik, dengan kriminalitas. Karena kami hanya sebatas hanya memberikan suatu informasi gejolak-gejolak terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan kampus, lingkungan sekolah, karena sekarang bahaya dari adik-adik kita, generasi kita yang dimasuki oleh dunia elektronik semakin canggih, sehingga kita lalai mengawasi atau memantau adik-adik kita, tergiur dengan adanya telekomunikasi yang serba canggih ini, sehingga
adik-adik terpelajar kita kena radikalisme, agar kita ini tujuan kita sebagai masyarakat terdidik menjaga agar sampai tidak terjadi adik-adik generasi muda kita kena faham-faham yang radikalisme itu. Sekian dari saya. Kalau Mbak yang disampaikan apa, Mbak? Kalau saya sebagai salah satu dari anggota Barita, bahwasanya kita tetap akan menjaga NKRI dengan info-info yang kita dapat untuk kita berikan kepada negara. Terima kasih. Dalam kesempatan rapat kerja kedua Barita, Kabinda DIY Brigjen Rahmat Puji Susetyo memberikan pencerahan apa itu Badan Intelijen Negara. Ada intel polisi lagi, intelkam, ya, intelkam, reserse lagi, terus di Kodam itu ada lagi dan intel atau apa. Memang sama saja tujuannya itu semua, tapi ini kan harus dibagi-bagi supaya tidak overlapping. Kalau enggak ini royokan itu, semua dikeroyok. Tapi ada yang dikeroyok, ada nggak bagian gitu, jadi semua harus didalam. Nah kalau Badan Intelijen Negara BIN ini, Badan Intelijen Negara ini memang jadi intelijen yang paling strategis, memang langsung di bawah Presiden. Jadi dia mencakup semua. Jadi ini koordinir dari badan intelijen yang ada di udara, termasuk di Indonesia. Jadi kan ada intelijen TNI itu Paris itu, ada intelijen Polri, Intelkam. Terus ada intelijen Gacukai, ada intelijen kejaksaan, apanya, imigrasi juga ada itu ya. Ya intelijen keuangan ada juga. Dan itu semua warnanya koordinir di badan intelijen negara. Di BIN di sana ada bagian-bagian yang menangani itu semua. Gitu. Nah, walaupun ini belum bisa berjalan dengan secara optimal karena memang kadang-kadang ada ego sektoral seperti itu ya. Nah, BIN itu langsung di bawah Presiden, sehingga semua itu pada akhirnya undang-undang intelijen ada masyarakat BIN sebagai koordinator BIN secara nasional. Jadi semua itu BIN bisa ya tidak kendalikan secara operasional ya, tapi secara strategis itu harus mensinergikan fungsi itu. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara atau kepentingan yang sedang jadi fokus kita. Ada badan intelijen strategis punya TNI, ya TNI saja dia lebih pada selain kepentingan strategis ya pasti, tapi strategisnya lebih untuk mendukung kepentingan TNI kan gitu. Nah kalau BIN lebih umum ya mendukung kepentingan kementerian, ya TNI juga didukung di situ juga gitu ya. Nah kalau BAIS lebih pada ya strategis juga, kadang-kadang juga keluar negeri juga, namanya juga strategis. Tapi lebih pada kepentingan TNI. Jadi kepentingan apa? Kepentingan pertahanan. Pertahanan keamanan itu nanti bisa mensuplai kepentingan TNI yang beroperasi, ya baik itu secara intelijen maupun tempurnya. Itu bahan intelijen strategisnya yang punya TNI lebih untuk kepentingan TNI, walaupun ya TNI itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Kadang-kadang juga bersentuhan dengan kepentingan lain. Makanya kadang-kadang kalau ada orang baik di lapangan di ngurus politik, ya kadang-kadang mau ada sentuhan dengan itu. Kalau ada gejolak kan TNI capek juga karena politik, terus imbasnya juga TNI harus turun tangan. Makanya sebelum politik berkembang ya diambil harus informasi harus akurat, kira-kira seperti itu. Nah, BIN lebih umum lagi di luar negeri juga ada intelijen ekonominya, intelijen cybernya ya, mengenai seperti itu semua. Walaupun ada bagian-bagian juga lain mengenai itu. Nah, polisi ada di Intelkam, itu juga lebih dia strategis juga. Banyak menangani hal-hal kadang-kadang beririsan dengan tapi pada akhirnya adalah untuk kepentingan keamanan nasional, jadi keamanan yang terkait dengan kepentingan polisional gitu ya. Walaupun ya semua ketika dunia global ini nggak ada yang terus berdiri sendiri, kepentingan tentara, kepentingan polisi, kepentingan BIN terus tidak perlu semua bersentuhan pada titik-titik tertentu, pada irisan-irisan itu banyak sekali Pak. Nah kadang-kadang itu yang membingungkan ketika ada beririsan itulah itu yang membingungkan, padahal tidak. Ketika kembali kepada fungsi akhirnya adalah ketika itu untuk mendukung TNI, mendukung Polri, dan kalau BIN lebih nasional, karena BIN itu nanti kalau kejaksaan ada juga intelijen kejaksaan, kan ada hasil kejaksaan kejaksaan itu ada, tapi lebih untuk kepentingan penegakan hukum. Ya lebih menyelidiki terkait dengan kasus-kasus atau potensi kasus gitu yang ada di wilayah gitu. Kalau sekarang ini hasil kejaksaan lebih banyak mengurusi tentang penyerobotan tanah
tanah punya sultan itu, ya, tanah kas desa itu kan digunakan secara sembarangan itu. Nah ini sekarang turun di sana gitu, karena terkait dengan penyidikan kasus itu, dia dalami terus ini siapa yang bermain di balik itu, apa kepentingannya apa, motifnya apa, berapa luas, dan terjadi di mana saja. Karena aspek-aspek hukum yang bisa dimainkan, ya kira-kira gitu. Nanti kalau intel dia cukai kan ada juga, intel lanut ada juga. Nah lanut berarti lebih untuk mendukung kepentingan pengamanan bandara. Dia nggak jauh-jauh dari itu. Kalaupun dia ada agak jauh itu, ya semua terkait dengan itu, ada tujuan itu. Paling seputaran lanut. Ada intel maritim juga. Nah itu masing-masing ada fungsinya. Tapi ketika kembali tadi, Badan Intelijen Negara adalah di atas itu semua. Nah, makanya BIN sekarang ada di mana-mana dan ini akan menjadi besar BIN ini. Karena memang untuk kepentingan itu tidak bisa di-cover dengan sedikit orang dulu, banyak. Dan ya antara dan itu pun kalau di-cover dengan anggota BIN tidak cukup juga, Pak. Makanya kita ada Kominda, ya, Komunitas Intelijen Daerah, itu kawan-kawan itu kan banyak itu, yang ada dari TNI, dari polisi, yang polisi saja ada dari Bea Cukai, kawan dari Kejaksaan, Imigrasi, ya itu bagian dari itu untuk memperkuat itu sebenarnya. Dan termasuk bapak sekalian, ibu sekalian ini, dari Barita ini adalah jaring-jaring intelijen kita yang membantu kita, karena nggak cukup. Saya kan udah lama, saya pernah di BAIS juga, pernah di intelijen Kopassus juga, di Menteri BIN. Ya memang paling punya power ya di BIN, tapi itu nggak cukup untuk bisa mengcover ketika kita bersendiri, nggak cukup. Padahal BIN ini teknologi punya paling bagus. Kalau dulu itu yang ketika saya zaman masih letnan itu yang paling top itu BAIS yang punya teknologi. Tapi sekarang BIN lagi yang terbaik dan itu pun juga tidak bisa, modal alat itu tidak cukup itu, modal orang yang semua juga, karena kita selalu berkejaran dengan permasalahan di Indonesia ini. Nah ini perlu kita menjalin banyak hubungan, termasuk ya ini adalah bagian dari itu. Jadi bapak ibu sekarang yang ikut pendidikan Barita pelatihannya bagian dari itu, dan pasti akan kalau ada BIN pasti dibolehkan sepanjang ya di sana juga mungkinkan itu, mungkinkan berarti kan waktunya ada, tempatnya ada, tenaga pengajar, karena ini kejar COVID 2 tahun Mbak, tadi sudah 2 tahun itu tidak ada pendidikan di sana, praktis tidak ada, sehingga sekarang dikejar semua. BIN ini kan pendidikannya banyak dan berjenjang, itu nanti berkait dengan pangkatan, sehingga ini 2 tahun nggak ada, numpuk, ini kejar ini semua, selesaikan ini semua, baru mungkin kesempatan yang orang luar lah kira-kira dimaksimalkan, karena pendidikan itu penting untuk mendasari. Jadi, jangan sampai agen-agen di lapangan kita ini tidak punya cukup pengetahuan, salah kita. Sama dengan kita memberangkat orang tanpa melatih dia. Kamu bertanding sana, tanpa melatih yang salah, itu bunuh diri namanya gitu. Tapi kalau sudah dilatih, dilengkapi, terus masih ada sesuatu ya itu memang ya sudah nasibnya gitu kan. Tentara mau berangkat aja ada pratugas namanya. Itu wajib dilaksanakan, nggak bisa. Itu memang di pratugas itu dilengkapi misalnya pengetahuan tentang wilayah, ya, karakteristik wilayah, karakter musuh. Kemudian apa yang dilakukan di sana disimulasikan, jadi diberi pengetahuan yang umum dulu, kelas praktek parsil, praktek bahasa berangkat. Itu aja masih kadang-kadang ada korban juga di sana. Ya seorang PSSI lah, pelatihan kayak gini, pelatih internasional datang langsung yuk kalah juga masih, dan dia sudah nasib. Tapi kalau nggak dilengkapi kan salah itu. Nah ini bagian dari kita yang memang yang harus, dan BIN akan banyak kita menjalin dengan seperti ini ya, untuk supaya ke depan tidak ada kepentingan luar. Ini Bapak Ibu sekalian harus percaya bahwa BIN ini sepanjang ini masih netral, kita tidak ada kepentingan apa-apa. Kalaupun kita dekat dengan partai, ya dalam rangka sebenarnya tujuan tidak kayak gitu, yang dilihat itu belum tentu yang di dalamnya seperti itu gitu loh. Oh BIN ini dekat partai mana juga kayak gitu lah, saya kan di dalam itu. Jadi memang kadang-kadang orang menjadi itu, pada yakinkan ya, saya sampaikan pada Bapak juga bahwa kita dalam kepentingan Allah, kepentingan negara. Saya lama di Papua, sebelum sini kan di Papua. Jadi saya terakhir itu Wakabunda di Papua. Masalah luar biasa banyak. Ketika saya masuk Jogja agak tenang nih kok, enteng, nggak ada bulu-bulu dari itu kan. Sana tiap hari ada korban, ada aja soal. Tapi situasinya mau beda di sana. Nah ini juga kita perlu ketika di berangkat Papua ya harus kita lengkapi seperti itu. Nah, setiap daerah punya permasalahan sendiri gitu. Dan ini harus dilengkapi. Tidak cukup BIN, bukan cuma BIN saja, tapi lembaga intelijen kita ini tidak cukup untuk bisa mengcover semua masalah. Saya tahu lah cukup kepada BAIS, tidak bisa di-cover. Segitu besar Indonesia dengan begitu banyak masalahnya. Polisi juga demikian, yang lain demikian. Nah, apalagi kita menghadapi
dinamika ke depan ini mau pemilu Bapak. Pemilu kondisi tidak pemilu saja ya dinamika selalu ada. Ini pemilu ya sudah mulai angkat-angkat sekarang ini kan sudah mulai kebaca lah, mulai permainan-permainan. Ya kalau pemilu selalu ada potensi-potensi masalah. Ini bagian dari kita. Saya sekaligus mengajak Bapak Ibu sekalian itu bagaimana pemilu ke depan ini ya aman, harus aman, memberikan bisa menghasilkan pemimpin nasional yang baik gitu ya, yang bisa meneruskan pembangunan, yang semua rakyat juga enak. Saya tidak kampanye siapapun lah, silakan memilih, tapi pilih yang benar itu dan benar aman. Saya tidak kami di BIN tidak ada kepentingan mau dudukkan siapa, mau Prabowo kah, Ganjar kah, Anies kah, tidak. Yang penting bagaimana itu bisa berlangsung dengan aman, lancar pemilu. Dan tugas kita ini semua, makanya saya mengajak ini bagaimana kita tajamkan mata telinga kita, ya. Mata telinga itu bisa membantu itu. Sebenarnya kalau kita ngomong intelijen, saya lanjut aja sekarang. Ya kalau ngomong kita intelijen itu ya sebenarnya itu jalan naluriah kita ini sudah ada gitu. Dengan ekonomi, kalau ekonomi itu gampang buka warung, lihat itu warung sudah jual apa itu. Kan nggak langsung tanya Mbak jual apa kan, kirim mana ini, coba cek ini harganya berapa. Ya, kita harus lebih murah kan kira-kira gitu. Dia jualan apa, dia disajikan seperti apa, ya itu gitu. Ya sama lah kalau misalnya kita dulu mau pacaran itu sopo sing ngapel itu sopo. Kita tanya sendiri nggak bisa kan orang lain. Sopo ngapel itu, tentara Yusuf, kamu dulu kira-kira kan gitu kita. Banyak kepentingan. Nah kalau itu yang gampang-gampang aja. Secara naluriah kita itu ada sebenarnya yang sifat kemampuan intelijen itu tahu. Dan kadang-kadang itu tahu tapi tidak langsung gitu kan. Nanya kan nggak mungkin. Intelijen kan nggak mungkin nanya. Jangan milih apa pas pemilu kan nggak mungkin juga nanya, udah jawab. Iya paling tanya partainya apa, terus aktivitasnya di mana? Ini Ganjar ini, ini Prabowo mesti ini Anies nih model kayak gini kan gitu aja. Kira-kira. Jadi nalurnya ada. Mari kita asah untuk kepentingan baik, ya kepentingan baik itu kepentingan pribadi kita dan kalau saya ya ngajak untuk kepentingan negara. Kalau pribadi kan masing-masing silakan saja. Saya ini petugas negara. Saya bukan petugas partai, petugas negara. Saya berpikir untuk kepentingan negara, tidak ada masuk BIN ini kan jangan ragukan lah fokus dan kita pada negara dan ketika yang terlihat itu kadang-kadang tidak seperti itu. Ya kadang-kadang permainan-permainan ya kadang-kadang kebijakan pemerintah ini kan tidak mungkin memuaskan semua orang gitu ya. Ada yang suka tidak suka ya wajar lah namanya kayak gitu. Nah tapi kan saya terutama yang di BIN ini ya berusaha untuk bagaimana kebijakan ini ya harus bisa terlaksana gitu. Ya kadang-kadang ada benturan ya karena memang kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi kan kita selalu dengan intelijen itu bisa mengikuti lah. Ini orang nggak puas karena apa tidak puas. Karena dicoba masalah di atas itu. Sumber masalahnya apa sih gitu. Jadi nggak serta-merta main potong-potong itu. Ini pentingnya kan seperti itu. Nah, termasuk nanti ke depan ya Bapak Ibu sekarang karena kita ini kan main wani karena ya agen-agen terbaik lah, ya agen-agen negara terbaik yang punya nilai semangat jiwa bela negara ya diasumsikan yang lebih tinggi dari yang lain. Asumsinya kan itu organisasinya. Ya kalau orang nggak baik-baik nggak mau lah ikut organisasi seperti ini, ngapain juga. Nah dengan kita yang ada di sini dan kita masih menjaga semangat spirit kita, spirit bangsa kita itu ya, itu saya kira kita punya potensi untuk bisa memberikan yang terbaik negara. Ini bidang masing-masing lah. Jadi setiap ada masalah coba dikomunikasikan dengan banyak salurannya kok. Bisa ke Pramil, bisa ke Polsek, ya agen-agen BIN kan kalau di lapangan kan ada di posda-posda, namanya posda ya, coba ambil pengalaman itu bisa untuk lebih survive dalam itu dan pasti manfaat. Ini yang selalu saya sampaikan pada adik-adik itu jangan berkecil hati dengan menwa, jangan terus aktif memang kok gini-gini aja. Memang kadang-kadang ya nanti next itu kita rasakan manfaatnya ketika kita hidup di lingkungan kerja kita lebih terbiasa dengan itu dan lebih punya karakter lah memang itu. Ya itu yang karakternya dibutuhkan dalam hidup ke depan itu ya. Nah itulah sedikit ngantar dari saya. Barangkali nanti kita bisa diskusi sejenak mungkin barang 15 menit lagi untuk kita bisa sampaikan hal apa saja lah terkait dengan perkembangan depan. Saya kira itu Mas.